pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar. Silakan kepada ketua kelas Mbak Devi Anggun, Ibu persilakan untuk memimpin doa pembelajaran pada siang hari ini. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Pada siang hari ini, yang pertama Aisyah hadir. Oke. Anissa Dwi Hapsari. Baik, ternyata ada dua siswa kita yang tidak hadir pada siang hari ini. Mari kita doakan semoga teman kita yang dua orang itu bisa segera sehat lagi dan bisa berkumpul bersama kita kembali di kelas. Amin. Oke, kita coba lagi. Ini kayaknya udah fokus semua ya ternyata. Gak ada yang jadi punishment nih. Oke, coba urut lah ya. 1, 2, 3. Ready. Kok semua ini? Satu kali lagi. 1, 2, 3. Ayo siapa? Aduh, saya panik. 1, 2, 3. Ready. Yes. Yes. Go. Elisa, coba beberapa hal yang bisa Mbak Elisa syukuri hari ini apa? Bisa bertemu dengan teman-teman. Pasti bisa berangkat sekolah walaupun hujan. Hari ini kita akan belajar mengenai PPH badan. Selanjutnya, nah ada beberapa hal yang ingin Ibu sampaikan sebelum kita masuk ke materi. Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Jadi yang pertama kita akan belajar untuk menafsirkan hakikat wajib pajak badan. Kemudian yang kedua, kita bisa menguraikan subjek PPH badan. Sebelum langsung masuk ke materi ini mungkin kayaknya kalian udah mulai bertanya-tanya, kok ada dua gambar ya? Nah, sebelum Ibu mulai menjelaskan, coba ada nggak yang bisa mengingat pertemuan kemarin kita sudah belajar apa ya? Kemarin kita belajar tentang surat setoran pajak. Oke, surat setoran pajak atau SSP. Ada yang bisa menjelaskan nggak SSP itu apa? Oke, Mbak siapa ini namanya? Mbak Rahma. Ya, coba SSP itu apa Mbak? Surat setoran pajak adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan penyetoran atau pembayaran pajak yang terhutang kas negara melalui kantor pos atau bank badan usaha milik negara atau bank badan usaha milik daerah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Wow. Coba semuanya mulai fokus perhatikan ke depan. Di depan itu ada dua gambar. Gambar yang pertama itu adalah gambar orang yang sedang rapat. Nah, gambar kedua itu gambar sebuah pabrik atau perusahaan. Menurut kalian, mana yang termasuk badan? Yang mana? Gambar yang karyawan atau gambar yang perusahaan? Perusahaan. Dan dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, subjek PPH dalam negeri dan subjek PPH luar negeri. PPH badan, objek PPH badan, pengertian PPH badan, adakah yang mau ditanyakan? Oh iya, silakan ya. Namanya siapa? Salsa. Mau tanya, contoh badan yang tidak didirikan di Indonesia tapi termasuk subjek pajak badan itu apa ya? Bu, coba. Langsung ada yang mau jawab ya. Coba ya. Apa? Itu sih contohnya McD sama Astra Motor Honda nggak sih? McD sama Astra Honda. Pernah dengar McD? Pernah. Pernah makan di McD? Belum. Habis ini ya kita makan di McD. Oke, coba kata Devia Anggun. Contohnya adalah
adalah McD, kalau enggak Astra Honda. Kelompoknya sudah dibentuk? Sudah ya? Seperti pertemuan kemarin ya kelompokannya? PD-nya ke masing-masing kelompok. Kelompok satu yang mana? Kelompok dua? Indonesia. Itu sudah bisa dianggap sebagai orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia. Atau orang pribadi yang dalam 1 tahun saja berada di Indonesia dan mempunyai niat. Linknya sudah Ibu bagi di ketua kelas, bisa nanti ketua kelas sharekan ke grup gitu ya, Mbak. Online booknya bentuknya seperti ini, ketutupan ya. Oke, online book ini adalah rangkuman saja. Silakan manfaatkan teknologi yang tersedia. Pakai wifi sekolah ya. Sampai batas waktunya. Kelompok dua selesai? Selesai. Ya, tepuk tangan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Fatihah Kulima, Saya Devia Mustandri, Saya Iga Alvaro. saya Maya Nubudha Rahayu. saya Yola Liliana, saya Devinta Putri Vanessa. Kita berdiri di sini untuk mempresentasikan hasil belajar kelompok kami. Dimulai dari nomor 1, yaitu yang pertama, pada gambar pertama, gambar lembaga apakah lembaga tersebut termasuk dalam kategori subjek PPH Badan? Jelaskan. PPH Badan, jelaskan. Yang pertama yaitu gambar Lasismu. Lasismu adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayaan gunaan secara produktif. Dana zakat, infak, wakaf, dan dana kedermawan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, dan perusahaan serta instansi lainnya. Berdirinya Lasismu ada 2 faktor. Yang pertama, faktor angka kemiskinan yang makin meluas dan kebodohan dan indeks pembangunan manusia sangat rendah. Yang kedua, mendorong keadilan sosial dan mampu mengurangi angka kemiskinan. Selanjutnya, Lasismu itu tidak termasuk ke dalam PPH Badan karena merupakan lembaga yang tidak menghasilkan profit atau laba, karena lembaga Lasismu hanya dapat menghimpun dana dari masyarakat untuk disalurkan ke masyarakat yang membutuhkan atau mustahik. Lebih dari 100 negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia dibangun oleh Bapak Bambang pada tahun 1901. McDonald termasuk dalam PPH Badan luar negeri karena termasuk perusahaan yang mendapatkan profit atau laba dan didirikan di luar negeri. Dan Apa ada yang perlu ditanyakan? Apa ada yang perlu ditanyakan? ada yang mau tanya? Ya, Jangan lupa perkenalkan nama kelompoknya, dari kelompok berapa dan nama yang bertanya. Perkenalkan, nama saya Sinita Indah Putri dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, jika gambar yang kedua termasuk subjek PPH Badan luar negeri, coba sebutkan contoh perusahaan subjek PPH Badan yang di dalam negeri. Oke, terima kasih. Minta di sini untuk menjawab ya. Perusahaan yang di dalam negeri yaitu contohnya adalah Alfamart dan Indomart. Karena perusahaan tersebut itu didirikan oleh Indonesia dan dikembangkan oleh orang Indonesia juga. Gimana, sudah bisa diterima? Sudah. Terima kasih. saya bilang sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Ada
pertanyaannya. Terima kasih. Menyebabkan keuangan tidak sehat dan menyebabkan kerugian tersebut. Ada lagi yang mau tanya? Sudah cukup. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di kelas ini setelah kita melakukan pembelajaran mengenai PPH Badan, selanjutnya kita sudah sampai di akhir pembelajaran, yaitu kita akan coba menarik kesimpulan apa saja sih yang sudah kita pelajari selama pembelajaran hari ini. Silahkan untuk Zumrotu. Hari ini kita belajar mengenai subjek PPH Badan. subjek Ada dua jenis subjek PPH Badan, ada yang subjek dalam negeri dan luar negeri. Oke, jadi menurut Zumrotu hari ini kita sudah belajar subjek PPH Badan dalam negeri dan subjek PPH Badan luar negeri. Ada yang mau menambahkan lagi? Saya Bu. Oke. Kita hari ini belajar tentang objek pajak. Oke, hari ini kita juga belajar tentang objek PPH Badan ya mungkin ya. Oke, objek PPH Badan. Ada yang mau menambahkan lagi? Oke, apa lagi Mbak? Hari ini kita belajar apa? Kita juga dapat membedakan badan apa yang termasuk subjek pajak dan bukan subjek pajak. Membedakan yang termasuk subjek Pajak. PPH Badan dan bukan subjek PPH Badan. Tadi dicontohkan dengan apa ya tadi di LKPD? Lasismu dan Medi. Lasismu tidak termasuk subjek PPH Badan, tapi kalau Medi termasuk. Bagus. Ada lagi yang menambahkan? Oke. Bisa mengenal objek PPH Badan dan bukan objek PPH Badan. Oke, bisa mengenal objek PPH Badan dan bukan objek 14, 15 itu. Nah. Ini berguna untuk ibu juga untuk proses pembelajaran selanjutnya supaya lebih